Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di mana saja berada, Tuhan Yesus mengasihi kita. Kita ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Puji Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, kita ada tinggal di tengah-tengah dunia. Tetapi Allah mengingatkan kepada kita agar jangan menjadi serupa dengan dunia. Serupa artinya tidak sama, ya, tidak sama atau jangan seperti dunia. Karena apa? Karena ada banyak orang Kristen, anak Tuhan hari-hari ini yang hidupnya seperti bunglon, ya, selalu berubah warna sesuai tempat di mana ia berada. Kalau orang mempunyai pendirian, maka dia tidak gampang terpengaruhi dengan apa yang dia lihat, ya saudara, dengan apa yang dia lihat. Karena seringkali apa yang kita lihat itu dan apa yang kita dengar tidak seperti yang kita lihat. Yesus pernah mengingatkan kepada murid-muridnya di dalam menghadapi ahli-ahli Taurat, agar apa? Agar murid-muridnya jangan melihat cara para ahli Taurat ini, mereka hanya cakap mengajar, tetapi mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Yesus berkata, dengarkan firman yang mereka sampaikan, tetapi jangan tiru perbuatan yang mereka lakukan. Puji Tuhan. Nah saudara-saudara, ada banyak anak-anak Tuhan yang seringkali merasa kecewa, lalu tinggalkan persekutuan dengan Tuhan karena apa? Karena banyak pelayan-pelayan Tuhan yang hanya cakap mengajar, tetapi mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Oleh sebab itu, orang percaya harus bertumbuh, ya. Anak Tuhan, gereja Tuhan harus bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus, ya, lebih dalam lagi. Supaya apa? Supaya dia dapat membedakan mana yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Nah, saudara, ketika kita mendengarkan firman, firman itu bagaikan benih, ya. Benih itu dapat bertumbuh dengan subur apabila dia dirawat atau disiram dengan air yang cukup lalu diberi pupuk. Saudara-saudara, ketika saya berolahraga pagi, saya seringkali melihat para petani itu, entah itu petani lombok, petani tomat atau di sawah-sawah juga. Saya lihat mereka seringkali memberi pupuk kepada tanaman-tanaman mereka. Untuk apa? Agar tanaman-tanaman itu menjadi subur dan tanaman itu juga disemprot agar tidak ada hamanya. Ya saudara-saudara, agar tanaman itu dapat mengeluarkan hasil yang maksimal. Demikian juga dengan hidup orang percaya. Agar bisa bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus, kita harus merawat benih firman yang kita terima di dalam kehidupan kita. Memperhatikan, merenungkan dan melakukan dengan setia. Apa kata firman Allah kepada orang yang melakukan firman Tuhan? Dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri dalam jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencembooh. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat selanjutnya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Demikianlah orang-orang yang melakukan firman Tuhan, yang mengizinkan firman Tuhan itu bertumbuh dan memperbaharui kehidupannya. Orang yang melakukan firman Allah dengan setia, dia disebut sebagai orang yang berbahagia. Amin, puji Tuhan. Bukan karena dia, tetapi karena firman yang dia lakukan itu yang membuat orang tersebut menjadi berbahagia. Bapak, Ibu, Saudara diberkati Tuhan, kalau kita mau menjadi orang yang berbahagia, jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Maka kita akan menjadi orang yang berbahagia. Firman Allah katakan apa tadi? Di dalam Mazmur pasal yang pertama dikatakan di situ tadi, apa saja yang diperbuatnya menjadi berhasil. Saudara, betapa hebat kuasa firman itu ketika kita izinkan bekerja di dalam kehidupan kita orang percaya, ya. Oleh sebab itu mari, jadilah pelaku firman yang setia hari lepas hari. Izinkan firman membersihkan dan mengubah hidup kita sampai ia dapati hidup kita sesuai dengan kehendaknya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu pada saat ini. Terima kasih buat firman yang sudah kami terima.
Biarlah firman itu menjadi benih yang terus tertanam di dalam hidup kami. Mampukan kami umat-Mu Tuhan, agar kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dimanapun kami berada, kami menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat berkat yang Tuhan sudah sediakan. Tuhan menuntun kami di dalam seluruh jalan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.